Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas data. Pada kesempatan kali ini hanya uji normalitas dengan uji Lilliefors dan uji C kuadrat. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan online ini, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana caranya menguji sebaran data hasil penelitian, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Let's go, kita lanjut ya. Normalitas data, mengapa sih sangat penting? Karena normalitas menjadi syarat untuk menentukan jenis statistik apa yang dipakai di dalam penganalisisan statistik selanjutnya. Asumsi normalitas senantiasa disertakan dalam penelitian pendidikan karena erat kaitannya dengan sifat dari subjek atau objek penelitian pendidikan yang berkenaan dengan kemampuan seseorang di dalam kelompoknya. Menurut Galton, yang ahli di dalam teori pembelajaran, apabila sejumlah anak atau orang dikumpulkan dalam sebuah kelas, kemudian diukur kemampuannya, maka hasil pengukurannya berupa skor kemampuan akan berdistribusi menyerupai kurva normal. Saya akan mengingatkan teman-teman semuanya, kurva normal itu bentuknya seperti lonceng ya. Seperti ini. Kalau lebih bagus lagi ya begini. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa sih kemampuan siswa itu bentuknya kurva normal seperti ini? Nah, di sini saya bilang siswa dengan kemampuan rendah. Siswa dengan kemampuan rendah jumlahnya akan lebih sedikit. Kemudian siswa yang kemampuannya sedang. Nah, rata-rata yang mendekati rata-rata ada di sini. Nah, siswa yang kemampuannya sedang dan berada pada area sekitar rata-rata itu jumlahnya lebih banyak. Kemudian siswa dengan kemampuan yang tinggi jumlahnya akan menurun lagi, akan semakin sedikit. Jadi di dalam kelas, siswa yang kemampuannya rendah itu sedikit, kemampuannya sedang itu banyak, kemudian kemampuannya tinggi akan sedikit lagi. Maka inilah yang dinamakan kemampuan siswa bisa dilihat dari kepandaian, kebiasaan, keterampilan, itu menyerupai kurva normal atau berdistribusi menyerupai kurva normal. Meskipun demikian, seandainya data penelitian tidak berdistribusi normal, maka tidak berarti penelitiannya gagal atau berhenti sampai di situ. Karena nantinya akan ada statistika non-parametrik. Jadi, kalau dia berdistribusi normal, maka akan menggunakan statistika parametrik. Kalau dia tidak normal, berdistribusi tidak normal, atau tidak berdistribusi normal, maka dia akan pakai statistika non-parametrik. Nah, inilah mengapa uji normalitas itu sangat penting, mengingat akan menentukan jenis statistik mana yang akan digunakan di dalam penelitian. Yang pertama kita bahas yaitu adalah uji Lilliefors. Nah, uji ini digunakan pada data diskrit, yaitu data berbentuk sebaran atau tidak disajikan di dalam bentuk interval. Jadi datanya berbentuk sebaran ya. Langkah-langkahnya nanti ada beberapa. Yang pertama adalah silakan hitung rata-rata dan simpangan bakunya. Kemudian susunlah data dari yang terkecil sampai terbesar ke dalam tabel. Kemudian yang ketiga, mengubah nilai X pada
nilai Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan S. Yang keempat, menghitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Yang kelima, menentukan nilai proporsi data yang lebih kecil atau sama dengan data tersebut. Yang keenam, menentukan selisih luas Z dengan nilai proporsi. Yang ketujuh, menentukan luas maksimum atau Lmax dari langkah F atau langkah ke-6 ini ya. Kemudian yang kedelapan, menentukan luas tabel Lillie force atau L tabel. Di mana L tabelnya yaitu dengan alfa, alfanya berapa, kemudian dengan dekanya N dikurangi 1. Kemudian untuk menentukan kriteria apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka digunakan kriteria jika L maksimum kurang dari L tabel, maka datanya akan berdistribusi normal. Dari langkah-langkah ini akan kita terapkan ke dalam suatu contoh ya. Coba kita lihat contoh 521. Diketahui data 10, 20, 30, 40, dan 50. Inilah yang disebut dia data diskrit. Kemudian dari data ini, jenisnya adalah diskrit ya, tidak berbentuk interval. Maka uji yang digunakan adalah uji Lillie force. Nah, jadi dari soalnya kita akan bisa mengetahui jenis uji yang digunakan. Kemudian alfanya 5%. Akan dicek apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Langkah-langkahnya kita buat tabel dulu ya. Kemudian dihitung berapakah rata-ratanya atau X-barnya. Kemudian dicari simpangan bakunya. Jadi dari langkah pertama ini sudah diketahui bahwa rata-ratanya 30 dan simpangan bakunya 15,81. Dibuatlah tabel secara manual. Kita masukkan datanya tadi ya. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kemudian dicari frekuensinya. Karena dia munculnya satu kali semua, maka bentuknya seperti ini. 1, 1, 1, 1, 1, begitu. Kemudian kolom ketiga ada frekuensi kumulatif. Ini ya, kita lihat dari F-nya. F-nya 1, maka F-nya 1. Ini diperoleh 2 dari mana? Dari 1 ini ditambah dengan 1 ini ya. Jadi 1 ditambah dengan 1. Kemudian 3 ini dari 2 ditambah dengan 1 di sini, dan seterusnya. Langkah ketiga yaitu menentukan luas ZI. Nah, luas ZI tadi diperoleh dari rumus, yaitu Z sama dengan X. Saya tuliskan di sini ya rumusnya, Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan S. Ya, dibagi dengan S. Nah, berarti Z untuk 10 ini, untuk XI 10 berarti diperoleh Z sama dengan 10 dikurangi rata-ratanya 30 dibagi dengan S-nya yaitu 15,81, diperoleh negatif 1,27 seperti itu. Kemudian menentukan luas ZI. Menentukan luas ZI. Nah, jika ZI-nya bernilai negatif, maka luas ZI-nya adalah setengah dikurangi Z tabel. Nah, ini ada keterangannya ya. Berarti dari Z 1,27. Nah, Z-nya ini negatif 1,27. Karena dia ada negatifnya, berarti dicarilah 0,5 dikurangi Z tabel dari 1,27. Z tabelnya saya perlihatkan. Nah, di sini ya.
Z tabelnya 1,27, 1,2 di sini, kemudian desimalnya 7. Tariklah ketemu, nah ke sini ya, ke kanan, ketemulah di sini nih. 0, ini ya ke bawah. 0,3980. 0,3980. Nah, ini ya. Jadi Z tabelnya untuk Z 1,27 adalah 0,3980. Karena nilai ZI-nya tadi negatif, maka luas ZI-nya 0,5 dikurangi luas tabelnya itu diperoleh 0,1020 seperti itu. Kalau negatif gimana? Kalau negatif dia ditambah. Jadi luas ZI untuk ZI-nya negatif itu 0,5 kurangi Z tabel. Kalau positif, luas ZI sama dengan 0,5 ditambah dengan Z tabel. Seperti itu. Kemudian menentukan luas SZI. Luas SZI rumusnya adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan sigma Fi. SZI sama dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan sigma Fi. Frekuensi kumulatif untuk pertama ini kan 1 dibagi dengan sigmanya. Sigmanya total semuanya adalah ini. 1 dibagi 5. Jadi diperoleh SZI untuk XI-nya sama dengan 10 adalah 0,2. 1 dibagi 5 itu 0,2 ya. Jadi SZI-nya 0,2. Seperti itu caranya. Kemudian di sini ada nilai absolut dari luas ZI dikurangi SZI. Jadi dikurangkan luas ini ya, luas SZI. Oke, di sini 0, diperoleh dari mana? Dari 0,1020 dikurangi 0,2. Nilai absolutnya diperoleh 0,0971. Itu cara menentukan, ini baru satu data ya. Kemudian nanti dicari semuanya sampai 50 nih. Tadi kan XI 10, nanti dicari sampai XI-nya 50. Seperti itu. Kemudian nanti nilai luas ZI dikurangi SZI, ini ada nilai yang tertinggi atau L max-nya. Nah, kalau sudah ketemu nilai L tertingginya atau L max-nya, maka akan dicocokkan dengan nilai L tabel. Nah, ini ya. Langkah keempat, menentukan tabel Lillie force atau L tabel. L tabel diperoleh dari luas atau L tabel dari Lillie force-nya dengan alfa N min, 1. N kurangi 1, sorry. Kemudian, kalau di soal ini alfanya 0,05 berarti L 0,05, jumlah datanya ada sebanyak 5 kurangi 1. Kita cari ke dalam tabel Lillie force. Saya sudah punya di sini tabel Lillie force. N-nya tadi sebanyak 4 ya, ukuran sampelnya 4 karena N dikurangi 1, 0,05 berarti ini 0,381. 0,381. Nah, di sini jadi L tabelnya 0,381. Seperti itu. Saya ulang untuk cari L tabel. Tadi kan alfanya 0,05. Kemudian jumlah datanya, kalau di sana kan tadi datanya ada sebanyak 5, maka L-nya itu alfa dengan N-1, berarti dicarinya 4, dengan alfanya 0,5, maka 0,381 yang diperoleh. Setelah diperoleh L tabel, tadi kan perhitungan di atas sini nanti akan memperoleh yang sini ya, akan memperoleh nilai L maksimum. Kemudian akan dicocokkan dengan
nilai L tabelnya 0,381. Saya beri bocoran nanti yang tertinggi adalah yang ada di sini. Sebentar, saya hapus dulu nih. Yang terbesar adalah di sini 0,1357 ya. 0,1357. Lmax-nya adalah 0,1357. Nah, Lmax ini dibandingkan dengan L tabel yaitu 0,381. Dia kurang dari L tabel. Jadi, karena L maksimumnya kurang dari L tabel, maka data dari soal tersebut akan berdistribusi normal. Saya akan mempraktikkan soal yang tadi. Jika diketahui data yaitu 10, saya langsung tulis ya, ada 10, kemudian 20, 30, 40, dan 50. Akan diuji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan alfa 0,5%. Kita siapkan dulu tempatnya seperti ini atau tabelnya. XI adalah datanya, kemudian N-nya atau frekuensinya dia muncul sebanyak berapa kali. Kalau di sini N-nya 10 muncul 1 kali, 21 kali, 31 kali, 41 kali, dan 51 kali. Kemudian kita menghitung frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya di sini 1, kemudian ini 1 ditambah dengan 1, 2, di sini 3, 4, dan 5. Kita akan menghitung yang pertama adalah rata-ratanya terlebih dulu. Rata-rata di sini ya. Cara menghitungnya adalah kita ketik rumusnya yaitu sama dengan average ya. Average rata-rata kita blok dari data 10 sampai 50 ya. Data pertama sampai data kelima. Nah, diperoleh rata-ratanya sebesar 30. Kemudian kita menghitung nilai simpangan bakunya. Simpangan bakunya rumusnya sama dengan kalau di Excel standar deviasi ya, STD. Nah, standar deviasi kita blok angkanya juga ya. Kemudian kita enter, ketemulah hasilnya 15,81. Nah, kita bisa kurangkan desimalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita menuju ke kolom keempat, yaitu mencari ZI. Nah, mencari ZI, tadi rumusnya ZI sama dengan rumusnya adalah X dikurangi X bar dibagi dengan S. Maka ZI-nya kita bisa cari sama dengan, nah kasih kurung dulu ya, X ini, XI-nya dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Oke, kita kecilkan desimalnya. Kita kecilkan desimalnya menjadi 1,26 kalau di Excel ya. Kemudian kita tarik ke bawah nih. Nah, karena tadi belum diberi, ini ya, kita beri dolar biar dia tidak gerak kemana-mana. Nah, seperti ini ketemu ZI-nya. Oke, kalau sudah kita menentukan luas ZI.
luas ZI berarti kita harus mencari nilai dari Z tabelnya. Oke, kalau begitu kita pakai, kalau luas Z di Excel itu kita cari sama dengan norm dis ya. Oke, normal dis dari ini, dari ZI-nya. Ketemulah ini ya, 0,1020. Kita kurangkan seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita cari SZI. SZI rumusnya adalah ya, SZI rumusnya adalah F kum dibagi dengan sigma FI. Kita bisa tuliskan di sini sama dengan frekuensi kumulatifnya dibagi dengan 5, seperti itu. Kemudian kita tarik ke bawah, nah akan diperoleh hasilnya. Dan yang kita isi kolom terakhir yaitu nilai absolut dari luas ZI dikurangi SZI. Kita tuliskan sama dengan ABS atau absolut dari F3 atau luas ZI-nya dikurangi dengan SZI. Nah, seperti ini. Kita kecilkan desimalnya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Kemudian akan diperoleh dari nilai absolut ini, kita cari yang tertinggi. Oh, ternyata yang tertinggi adalah ini, 0,1365. Dia akan menjadi nilai L maksimum. L maksimumnya adalah 0,1365. Kemudian kita cari L tabelnya. Ya, L tabelnya dengan alfanya 0,05 dengan N-nya tadi banyaknya datanya 5, berarti L 0,05. Nah, N-nya 4 diperoleh L tabelnya 0,381. Artinya, coba kita bandingkan nilai L max dengan L tabel. Ternyata L max, ya, nilai L maksimumnya kurang dari L tabelnya. Maka berdasarkan dengan kriteria dari uji Lilliefors, maka data ini berdistribusi normal karena L max-nya kurang dari L tabel. Oke, itu penjelasan bagaimana caranya menghitung atau membuktikan suatu data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan Excel.